Bab 192, Sumber Cahaya 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Begitu kata, pembalasan ilahi, keluar dari mulut Eugene. 3 orang yang menghalangi jalannya tidak bisa menyembunyikan perubahan ekspresi mereka. Wajar jika orang percaya yang saleh dan setia merasa marah dengan kata-kata ofensif Eugene. Bahkan jika Eugene adalah pahlawan yang dikenali oleh pedang suci, dia tidak diizinkan untuk mengatakan kata-kata yang menghujat seperti itu. Di Yuras, pahlawan secara resmi diakui sebagai inkarnasi cahaya. Namun, bahkan inkarnasi hanyalah sebuah inkarnasi, bukan cahaya itu sendiri. Selain itu, Eugene bukan penganut cahaya dan tidak seperti Great Vermont 300 tahun yang lalu. Dia tidak menyelamatkan banyak orang, juga tidak menghasilkan banyak keajaiban. Oleh karena itu, dia membutuhkan verifikasi yang ketat dan teliti agar dianggap sebagai pahlawan sejati. Dalam keadaan seperti ini, meskipun ketiganya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Eugene dapat menggunakan pedang suci, mereka tidak dapat dengan tulus mengakui bahwa dia adalah pahlawan. Dan saat ini, Eugene telah menyela dan menghalangi ritual suci dan sakral dan bahkan membantai para hamba cahaya yang setia. Untuk menambah penghinaan, dia bahkan berani melabeli tindakan kejamnya sebagai pembalasan ilahi. Beraninya kamu. Mata Giovanni dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Eugene. Dia mengambil langkah maju sambil memanggil kekuatan suci. Ada alasan bagus di balik bagaimana dia bisa berdiri sebagai kapten di antara ratusan ksatria milik Blood Cross, dan itu karena dia selalu mengejar cahaya dengan keyakinan yang teguh dan tak tergoyahkan sejak usia dini. Dia telah membuat keputusan untuk mengabdikan semua yang dia miliki untuk melayani cahaya. Keyakinannya yang mulia terwujud menjadi cahaya yang cemerlang, dan baju zirah cahaya terang melilitnya saat dia mengulurkan tangannya ke samping. Fuosh! Sebuah palu raksasa yang bersandar di dinding melompat ke tangan Giovanni. Tuan Eugene, panggil Sergio dengan sinar dingin di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sambil menggulung lengan lebar kebiasaannya. Kamu baru saja mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Alih-alih menjawab, Eugene tersenyum miring. Sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Sungguh ironis mendengar kata-kata yang begitu berani dari seseorang yang tertangkap basah. Tidak, dia tidak bisa menerapkan logika itu pada orang-orang ini, mereka pasti memahami situasinya secara berbeda. Mereka benar-benar yakin bahwa tindakan mereka benar. Orang gila ini sangat yakin bahwa ritual mereka suci dan pihak mereka benar. Jelas bahwa mereka tidak dapat memahami bagaimana Eugene dapat bertindak seperti ini sebagai pahlawan, tetapi hal yang sama berlaku untuk Eugene, dia tidak dapat memahami mereka dan bahkan tidak berniat untuk mencoba mencerna ide-ide fanatik mereka. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana keadaan mereka. Dia bisa melihat Christina terbaring di air mancur, berdarah, dan dia mengingat gambar gadis muda yang tak terhitung jumlahnya yang diproyeksikan kepadanya oleh mantra drakonik. Dia hampir bisa melihat Anise di depannya, menatapnya dengan wajah tanpa emosi seperti boneka dan mata tanpa cahaya. Eugene maju selangkah, menghembuskan napas dalam-dalam yang dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Giovanni segera bereaksi dan menendang tanah seolah-olah dia telah menunggu Eugene bergerak. Meskipun palu yang dia pegang berat, sesuai dengan bentuk dan ukurannya, itu sama sekali tidak lambat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, palu Giovanni berada di jalur menuju Eugene dengan kecepatan luar biasa. Ledakan. Bentrokan yang memekakkan telinga membuat Eugene mundur dengan kecepatan sangat tinggi, dan Giovanni merasa yakin dengan benturan tumpul yang dia rasakan di kedua tangannya. Eugene gagal mengelak, dan dia gagal memblokir. Jelas bahwa dia kelelahan karena perjalanannya ke sini. Kematian bawahannya tidak sia-sia. Wah! Giovanni menyerbu ke depan dengan teriakan keras dan mengejar Eugene. Atarax dan Sergio mengikuti tepat di belakang Giovanni. Mereka hanya bisa menunda upacara untuk waktu yang singkat. Karena luka yang terakhir terukir pada kandidat orang suci hampir sembuh, mereka perlu memahat lebih banyak luka agar air dapat meresap. Eugene menatap ketiganya dengan mata penuh permusuhan. Meskipun dia terlempar ke belakang oleh palu Giovanni, dia sama sekali tidak terluka. Dia telah mengalihkan pukulan terberat dengan cara yang tidak terlalu mencolok ke Giovanni, dan dia dengan sengaja membiarkan dirinya terlempar ke belakang. Itu semua karena dia mengkhawatirkan Christina. Gedebuk. Eugene mendapatkan kembali keseimbangannya dan menginjak tanah, melompat lebih jauh ke belakang. Sementara itu, ketiga pria itu mengejarnya dengan ganas dan sudah berada di dekat Eugene. Paladin raksasa itu, Eugene tidak tahu siapa dia, tapi aura yang dipancarkannya luar biasa. Dia kemungkinan besar adalah salah satu kapten, bagaimanapun juga. Adapun gerakan Atarax, tentu saja, sangat bagus. Dia menyembunyikan kehadirannya seperti pembunuh Nahama yang berpengalaman, dan dia terus mencari celah di pertahanan Eugene. Sergio menonjol bahkan jika dibandingkan dengan dua pejuang yang kuat. Wajar jika kekuatan sucinya menjadi luar biasa, mengingat pria itu telah menerima stigmata dan diangkat sebagai kardinal, tetapi bahkan gerakannya mengisyaratkan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Fup! Palu itu merobek udara, menutup jarak ke Eugene. Namun, Eugene tidak mengikuti lintasan senjata dengan matanya. Sebaliknya, dia menghitung jarak yang dia buka antara dirinya dan lawan-lawannya. Dia sampai pada penilaian, pada jarak ini, pasti, dia bisa. Lengannya mencambuk udara, dan pedang suci menggeliat seperti ular dan melonjak. Dibandingkan dengan palu Giovanni,
pedang suci itu tipis dan rapuh, tidak seperti tusuk sate. Namun, hal-hal seperti itu tidak penting. Ketinggian yang dikejar para ksatria dan prajurit, menurut Yujin sangat menggelikan. Setelah mengasah keterampilan dan kemampuannya dalam ratusan dan ribuan pertarungan, Yujin mampu menangkis serangan Giovanni dengan sangat mudah. Tung! Palu Giovanni dibelokkan ke atas, dan darah menyembur dari tangan yang mencengkeramnya. Giovanni dapat merasakan bahwa palu itu akan lepas dari genggamannya seandainya dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan, dan dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin sebuah pedang yang diayunkan dari posisi yang tidak stabil bisa mengandung begitu banyak kekuatan dan kecepatan? Oh, cahaya suci! Saat Giovanni membacakan doa di kepalanya, pelindung cahaya yang mengelilinginya berubah. Keajaiban ilahi menambah keberaniannya, dan lukanya segera sembuh. Rahmat memberinya kekuatan dan memperkuat tubuhnya. Giovanni meraih palu dengan aman sekali lagi, menjatuhkannya ke atas kepala Yujin dengan gerakan cepat. Namun, Yujin tidak berniat bermain bersama dengan serangan Giovanni. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil langkah raksasa. Retakan. Semburan cahaya yang intens menyertai kilat. Itu hanya satu langkah untuk Yujin, tetapi Giovanni gagal melihatnya seperti itu. Bahkan, dia tidak dapat melihat apapun sama sekali. Bahkan sebelum palu menyentuh tanah, Yujin sudah melewati Giovanni. Adapun pergerakan pedang Yujin, itu bahkan lebih mustahil untuk dilacak oleh Giovanni. Lagi pula, dia gagal menangkap langkah Yujin, jadi bagaimana dia bisa melihat sesuatu lebih cepat? Satu-satunya bukti langkah Yujin adalah garis api putih yang goyah dan berlama-lama. Rentetan tipis api membuat kontak dengan armor cahaya Giovanni, dan dengan suara retakan, cahaya yang mengelilingi Giovanni tercabik-cabik. Armor cahaya, yang memiliki pertahanan yang sebanding dengan kepercayaan pemakainya, dihancurkan seolah-olah itu terbuat dari kertas. Atarax mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil menonton adegan itu. Wah! Kulit yang menutupi pergelangan tangannya robek, dan darah merah mulai mengalir keluar. Sihir darah, itu adalah sihir kuno yang telah dianggap sihir hitam dan disensor selama perburuan sihir di Kerajaan Suci. Namun, setelah mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis sihir selama perburuan, Kerajaan Suci telah melakukan analisis menyeluruh dan memberikan kekuatan yang tidak dinilai sebagai sihir hitam yang sebenarnya kepada penyelidik. Sihir darah dikhususkan untuk pertempuran. Sementara sihir biasa memanggil mana melalui penggunaan lingkaran atau inti dan mengarahkan mana melalui formula, sihir darah melibatkan permeasi formula langsung ke dalam darah dan menggunakan darah sebagai media untuk memanggil sihir. Darah yang mengalir keluar dari pergelangan tangan Atarax dengan cepat menggenang, dan tak lama kemudian, sejumlah besar darah melonjak dari sekitar kakinya. Mustahil untuk percaya bahwa begitu banyak darah telah ditumpahkan oleh satu orang. Gelombang darah mengguyur Yujin, tapi dia tidak panik. Alih-alih, banjir warna merah hanya menyuburkan emosi intens Yujin. Menanggapi serangan Atarax, api Yujin berkobar dengan lebih intens di sekitar pedang suci. Wah! Gelombang itu hancur dalam sekejap, menghasilkan semburan darah yang terciprat ke tanah. Namun, tetesan darah yang masih ada di udara bertujuan untuk mengambil nyawa Yujin, setiap tetes menghantamnya dengan kekuatan panah-panah. Sementara itu, Giovanni menyadari bahwa dia tanpa palu dan berusaha untuk menenangkan diri. Palunya telah hancur berkeping-keping oleh pedang suci, dan Giovanni mengatupkan tangannya di depan dadanya dengan amarah yang luar biasa. Kekuatan ilahi Giovanni bertindak untuk melukis salib raksasa di lantai, dan Atarax segera memanggil kekuatan ilahi sendiri setelah mengenali tindakan Giovanni dan menyebarkan cahaya ke udara. Penghalang Signum Crucis. Fuosh! Salib yang terbentuk dari cahaya di langit dan bumi bersinar cemerlang, dan Yujin berdiri tepat di tengah-tengahnya. Namun, dia tidak terkesan. Aduh, seru Giovanni, gemetar. Partikel cahaya yang menerangi menembus tubuhnya. Yujin tidak asing dengan sihir ini. Bertentangan dengan harapan ketiga lawannya, Yujin cukup berpengetahuan tentang sihir ilahi. Faktanya, dia bahkan lebih tahu tentang sihir suci dibandingkan dengan banyak pendeta tingkat tinggi. 300 tahun yang lalu, dia telah berjuang untuk waktu yang sangat lama bersama Anise. Semua jenis ksatria telah berpartisipasi dalam medan perang yang kacau pada zaman itu, dan paladin dari Yuras juga ada di antara mereka. Signum Crucis Barrier adalah penghalang yang secara ketat mengontrol aliran mana di dalam ruang yang ditentukan dan untuk sementara memperkuat kekuatan suci, kekuatan para pendeta. Namun, keajaiban yang melampaui akal selalu disertai dengan harga yang sesuai. Paladin yang bertarung di dalam penghalang membayar harga yang lumayan sebagai imbalan untuk mendapatkan kekuatan besar hidup mereka. Sepengetahuan Yujin, satu-satunya yang dapat melakukan keajaiban seperti itu tanpa banyak beban adalah Anise. Satu-satunya harga yang dia bayar adalah pendalaman stigmata di punggungnya dan darah yang harus dia tumpahkan dalam prosesnya. Ejek Yujin. Peninggalan di jari manis kirinya berdenyut. Kekuatan suci Agarot bereaksi terhadap Signum Crucis Barrier dan melawannya. Akibatnya, api Yujin tidak tergoyahkan meskipun dia berada di dalam penghalang, di mana aliran mana dibatasi dengan ketat. Konten iklan. Giovanni dan Atarax sampai pada kesimpulan saat melihat ini. Kekuatan aneh, dunia lain yang memungkinkan api Yujin tetap tak tersentuh di dalam Signum Crucis Barrier berbeda dari kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Dewa Cahaya. Dulu. Petik 2. Kekuatan bidat. Sebagai seorang inkuisitor,
Atarax secara alami menganggap kekuatan Yujin sebagai bagian dari kepercayaan pagan. Bagaimana ini bisa terjadi? Atarax melompat ke penghalang tanpa ragu saat air mata darah mengalir dari matanya. Tuan Giovanni, Eugene Leonhard adalah bidat. Dia memuja dewa-dewa kafir. Oh, Giovanni juga meneteskan air mata darah. Bagaimana bisa bidat menjadi penguasa pedang suci? Kemarahan dan kesedihan yang mengalir di sekujur tubuhnya memicu dan memperkuatnya di dalam Signum Crucis Barrier. Namun, semuanya tampak seperti sandiwara busuk kelas 3 bagi Eugene. Giovanni berteriak, keyakinan. Pedang suci telah kembali ke sarungnya sementara itu, dan saat Atarax meneriakkan, hukuman, Eugene langsung menghunusnya dan memegangnya ke samping. Keduanya menyerangnya bersamaan. Meskipun keduanya berasal dari organisasi yang berbeda, mereka bersatu dalam keyakinan tak tergoyahkan pada cahaya. Mereka berkewajiban untuk menghukum penyembah berhala yang mengerikan yang berani menipu cahaya dengan berpura-pura menjadi pahlawan. Bahkan jika mereka mati syahid dalam prosesnya, mereka bersedia mengorbankan hidup mereka demi cahaya. Atarax bergegas masuk saat darah mengalir bebas dari lengannya, dan Giovanni menyerang Eugene setelah sekali lagi menghiasi dirinya dengan baju besi cahaya. Sementara itu, tubuh Eugene tampak bergetar dan berkilat. Saat semua ini terungkap, Sergio menyaksikan dari beberapa langkah di luar penghalang. Saat sosok Eugene mulai berkilauan, pedang suci itu terbagi menjadi puluhan salinan. Ini adalah formula api putih, simbol dari keluarga Leonhard. Setelah disempurnakan melalui metode yang unik, mana akan diekspresikan sebagai api putih, kemudian dikenakan di seluruh tubuh setelah dikuasai sepenuhnya. Itu memberikan penampilan yang mirip dengan surai singa, sesuai dengan nama Leonhard. Memang, penampilan Eugene persis seperti yang diharapkan. Kelopak api mengelilingi tubuhnya seperti surai singa, dan dia berlari merajalela. Namun, dia tidak memancarkan api putih dan indah yang mereka kenal. Sebaliknya, setelah dipadatkan beberapa kali, warna mana miliknya dicat biru tua, seperti warna langit tepat sebelum fajar. Bagaimana? Sergio melepas topinya sambil mengerang. Petik 2. Mungkinkah ada cahaya yang begitu menyeramkan? Darah menghujani, tapi Atarax tidak bisa mempertahankan sihir darahnya untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya terhuyung mundur. Semua darahnya telah menguap sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakan sihirnya, dan lengannya yang terulur telah dipotong menjadi puluhan irisan tipis. Selain itu, api biru tinta telah mengukir dada dan perutnya. Kondisi Giovanni bahkan lebih buruk. Dia tidak lagi berdiri dengan bangga, melainkan berserakan, segala sesuatu di bawah leher dipotong menjadi 4 bagian yang berbeda. Kepala jatuh terakhir, dan satu-satunya yang tertinggal adalah gema dari kata terakhirnya, keyakinan. Petik 2. Bagaimana di dunia? Atarax bergumam, bergidik. Dia sangat menyadari bahwa Eugene Leonhard kuat. Dia juga tahu bahwa Eugene bertanggung jawab sendirian menekan pemberontakan Kastil Singa Hitam hanya dalam satu malam. Dia telah melihat Eugene bermain-main dengan Hemoria seolah-olah dia masih kecil ketika dia masih memulihkan diri dari luka-lukanya dan tidak dalam kondisi puncaknya. Dia tahu bahwa Eugene selamat dari pertemuan dengan putri raksasa dan bahwa Eugene telah menunjukkan ilmu pedang yang luar biasa dalam kompetisi melawan Ksatria Naga Putih. Namun, ini di luar jangkauan pemahaman manusia. Itu tidak masuk akal. Harus ada batasan seberapa kuat seseorang. Selain itu, dia tidak menggunakan sihir. Bukannya dia menggunakan harta lain dari keluarga Leonhard. Sebaliknya, dia telah mempersenjatai pedang suci, yang dimaksudkan untuk digunakan hanya dengan dan untuk cahaya, dengan kekuatan tidak murni dan hanya mengayunkannya, itu saja. Namun, Atarax bahkan gagal melihat serangan itu dengan jelas. Hal yang sama berlaku untuk Giovanni, pria itu telah dipukul jatuh bahkan sebelum dia sempat berpikir untuk menghindari atau memblokir serangan. Cobaan dan tantangan yang mereka alami, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka perjuangkan untuk menjadi Kapten Blood Cross Knights, untuk menjadi Inkuisitor Top. Semuanya sia-sia. Tak satu pun dari itu berarti apa-apa di hadapan permainan pedang Eugene. Dia berada di level yang berbeda, polos dan sederhana. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa hamba cahaya yang saling dipermalukan dan diejek oleh seorang pria korup dengan keyakinan kafir yang tidak dikenal? Iblis. Bahkan jika Eugene berada di level yang berbeda, keduanya jelas merasakan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh dari serangan Eugene. Api pedang suci telah menguapkan sihir darah Atarax dengan terlalu mudah, dan pedang itu telah membelah daging dan tulangnya. Kengerian yang mereka rasakan berasal dari pembunuhan dan kebencian yang tidak diketahui oleh cahaya yang telah dilayani Atarax sepanjang hidupnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pedang suci tidak membakar tangan orang kafir? Pedang suci Altair adalah harta karun yang telah terbengkalai di gudang harta karun keluarga Leonhard sejak zaman Great Vermont 300 tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada kepala keluarga Leonhard yang berhasil menarik cahaya dari pedang suci. Namun, mereka yang menyandang nama Leonhard memenuhi syarat untuk memegang pedang suci. Itulah sebabnya Kekaisaran Suci gagal mengambil pedang dari keluarga Leonhard selama lebih dari 300 tahun. Tidak ada yang mengambilnya karena tidak mungkin bagi pendeta cahaya manapun untuk memahami pedang suci. Tapi kenapa? Atarax merasakan pikiran tidak berguna mengotori kepalanya. Dia terengah-engah sambil mundur. Mengapa pedang suci tidak membakar tangan iblis?
Mengapa pedang suci membiarkan dirinya digunakan untuk membantai para penganut cahaya di tangan iblis? Mengapa? Murid Atarax bergetar saat pertanyaan terus membanjiri kepalanya. Dia mengingat banyak hal yang telah dia lakukan sampai sekarang. Demi cahaya, demi Tuhan, demi menjadi hamba yang lebih setia, untuk tujuan berburu bidat dengan lebih efisien dan efektif. Dia telah memburu orang murtad, bidah, dan mengakhiri studi sihir kuno dan ilmu hitam. Dia ingat ruang kultivasi di ruang bawah tanah markas Inkuisitor. Pembalasan ilahi. Kata-kata itu tetap ada di kepalanya, tapi dia tidak bisa lagi merasakan kemarahan yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, Atarax merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia takut seluruh keberadaan dan hidupnya ditolak. Apakah dia tidak setia? Bagaimana? Dia tidak pernah melewatkan satu layanan pun. Dia telah berdarah demi cahaya. Semua yang dia lakukan adalah benar. Tuhan selalu menjaganya dan memberinya kehangatan matahari. Matahari selalu membuka jalan untuk langit biru cerah di ibu kota Eurasia, dan itu sendiri merupakan bukti keberadaan dan pemeliharaan Tuhan. Seharusnya begitu, tapi saat ini, langit terlalu gelap. Jangan menyangkalnya. Sebuah suara membawanya kembali ke dunia nyata. Kardinal Sergio Rogeris tidak lagi memiliki ekspresi lembut. Dia berjalan ke penghalang dengan langkah tanpa ragu dan mata dingin, ekspresinya tumpang tindih dengan masa lalunya, Inkuisitor yang dikenal sebagai anihilator. Cahaya akan membuka pintu ke surga untuk menghargai kemartiran Anda. Baik Anda, Tuan Giovanni, dan semua orang percaya yang binasa saat melawan iblis, semua orang akan dibawa ke tempat cahaya. Petik 2. Yang mulia, seru Atarax. Nama semua orang di sini akan terukir di tugu peringatan di Yuras. Anda akan dikenang sebagai orang suci yang berusaha menghentikan iblis sampai akhir, jawab Sergio. Ah. Jadi tolong, kata Sergio, mengangkat tangannya. Stigmata di lengan kanannya yang terbuka bersinar lembut. Atarax menutup matanya dan bersukacita saat panas ilahi mulai menyebar dari belakang punggungnya dan ke seluruh tubuhnya. Bang! Kejatuhannya menyebabkan badai cahaya, ledakan besar kekuatan ilahi. Ledakan itu dihasilkan menggunakan Atarax sebagai saluran, dan menguapkan tubuhnya tanpa jejak saat menembus kegelapan menuju Eugene. Eugene memanggil pedang kosong, dan pedang suci sekali lagi berputar dengan api. Dia menghentikan badai cahaya di jalurnya dengan satu serangan kuat. Di luar semburan cahaya yang intens berdiri Sergio. Dia mengulurkan tangannya ke arah Eugene di bawah latar cahaya yang cemerlang. Stigmata di lengan bawah Sergio agak familiar. Meski lebih tipis dan karakternya lebih sedikit, stigmata di lengan kanan Sergio mirip dengan bekas luka di punggung Anise. Kalian, kata Eugene. Sergio membuka telapak tangan kanannya. Signum Crucis Barrier diperkuat, dan semua kekuatan ilahi yang tersebar oleh ledakan diserap ke tangannya. Darah menetes dari bekas lukanya saat menyerap semua kekuatan suci. Apa yang kamu? Tanya Eugene. Alih-alih menjawab, Sergio membungkus lengan kirinya dengan kain merah yang menutupi bahunya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan menatap Eugene. Kamu iblis, kata Sergio datar. Eugene tertawa diam-diam setelah mendengar ucapan itu.